melakukan suatu treatment, kita melakukan suatu terapi, ya. Terapinya ada subjek atau sampel kita. Melakukan action, melakukan treatment atau terapi atau selama berapa lama? Boleh 1 hari, boleh 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, whatever you want. Ya, tetapi harus ada evidence base. Selamanya, berapa kamu akan kasih misalnya plyometric exercise untuk atlet basket? 1 bulan bu. 1 bulan itu dari mana? Harus ada literatur review-nya. Ya, harus ada evidence base. Oke, and then macamnya, jenisnya itu ada namanya single subject design. Single subject design. Single itu berarti satu. Subjek itu satu, subjeknya satu. Tapi bukan begitu. Single subject design itu boleh 1 subjek, boleh 1 kasus. Tetapi di sini jumlah pasien N 1 sampai dengan 5. Misalnya cuma itu aja, maksimum 5. Misalnya pasiennya semuanya orang lutut, tapi hanya 5 orang atau 2 orang tubuh. Ya, nah single subject design itu dia punya kekhususan. Ya, kekhususan itu apa? Metodenya yang dikenal sebagai metode ABA. A, B, A. A, B, A. Jadi di sini A, di sini B, di sini A. Misalnya kamu ada pasien OA lutut. Oke. Saya akan memberikan terapinya adalah hot relax stretching. Oke. Hot relax stretching. Saya akan amati selama 1 minggu. Oke, 1 minggu. Seminggu berapa kali? Misalnya seminggu 3 kali terapi. Ya kan? Latihannya selama 30 menit. Misalnya 3 set 10 repetition. Misalnya begitu. Hot relax stretching. Di sini kamu ukur T1. Yang diukur apa aja? Misalnya nyeri. Terus MMT, kekuatan motor, misal AGF, misal quadril. Setelah itu 1 minggu kamu ukur lagi sama ukurannya T2. Oke ya, selama 1 minggu sudah dapat T1, T2. Kemudian masuk ke B, fase B. Nah, fase B ini mau kamu apain? Oh, saya mau istirahat aja pasiennya. Oh, berarti rehat. Nggak dikasih terapi sama sekali selama 1 minggu. Atau kamu boleh juga kasih terapi, tapi terapinya harus berbeda. Misalnya kamu kasih kontra relax stretching. Boleh berupa intervensi, boleh berupa rehat. Yang penting harus beda dengan A. Kemudian diulang lagi di A. Ini 1 minggu. Masuk minggu ketiga. Sama dengan A. Di sini kasih lagi hot relax stretching. Di sini kasih B lagi. Oke, B. Berarti ini B1, B2, ini B2. Ini apa? Ini rehat lagi atau program selama 1 bulan. Dan kamu amati nyerinya bagaimana? Berupa grafik. B1, B2, B3, B4. Nah, gitu ya. B5 di sini grafiknya adalah MRS. Nah, nanti akan berupa grafik bagaimana? Nah, gitu atau bagaimana? Ya, kalau nyeri kan namanya turun ya. Oke, ngerti ya? Jadi semua nyeri dalam bentuk grafik, MMT dalam bentuk grafik, LGS dalam bentuk grafik. Ini pasien A, pasien 1. Kemudian pasien B atau pasien 2. Semua ada grafik. Atau kamu buat tabel. Di sini nyeri, ya kan? Pasien A, pasien B, pasien C. Terapi 1, 2, 3, 4, tabel. Jadi kalau namanya single subject design itu desain hasilnya itu hanya berupa grafik atau berupa tabel. Jadi ya, dia tidak ada uji statis,
statistik. Dia hanya berupa analisis deskriptif. Anda hanya menjelaskan naik turunnya grafik. Oh ternyata di T3 ini sama nih grafiknya, jadi tidak ada penurunan antara T2 dan T3. Ini di fase PH, tidak mendapatkan terapi sama sekali. Ini dibahas nanti. Kenapa? Oh, ternyata tidak ada terapi yang digunakan. Ya, oke. Boleh nggak Anda melakukan penelitian ini dalam skripsi? Boleh. Ya, boleh. Boleh, sangat boleh. Malah ngirit aja, satu pasien aja, 2 pasien aja, berarti kan bleednya cuma 2, ya kan? Pasiennya 2 kok, ngirit, ya kan? Selesai sudah. And then number 2 yang kita sebut true or pure experimental. True or pure, itu apa? True, pure, murni. Kenapa dikatakan murni? Semua faktor, semua variabel dikendalikan. Biasanya penelitian ini dilakukan untuk hewan, animal based study. Karena kalau hewan kan bisa ya dikasih ke kandang gitu kan, nggak boleh pergi-pergi gitu kan. Kamu mau nggak dikasih kandang? Dirumahkan, nggak boleh nge-mall, nggak boleh pasar. Mau makan mie aja nahan, ya kan? Sebulan lagi boleh makan mie. Kan nggak boleh, nggak bisa yang gitu kan. Sehingga kalau kita subjeknya manusia, maka disebut sebagai kuasa eksperimen. Ya, kuasa. Karena kita tidak bisa mengendalikan semua faktor. Oke, jelas ya. Nah, berapakah jumlah N-nya? Kalau ini kan N-nya boleh ya, maksimum 5 ya. Kalau di sini berapa jumlah N-nya? Untuk subjek berapa, Bu? Itu harus dilakukan sampel size 1. Pakai rumus ya, Bu? Sudah ada kan di PPT? Dan sudah kasih ini ada rumusnya. N berapa? Ya, N-nya berapa? Ditambah 10 sampai 20%. Untuk apa? Drop. Atau menurut expert yang namanya Bob tahun 2007, dia menyatakan penelitian dalam bentuk eksperimental dia boleh menggunakan minimal sample size, yaitu 15 sampai 30 oh 15 sampai 30. Ya. Oke, jelas? Saya hapus ya. Selesai? Oke, kita mau masuk ke kasus. Misalnya kamu melakukan penelitian pada pasien low back pain myogenic. Judul penelitiannya adalah pengaruh. Itu ya, McKenzie. Exercise terhadap nyeri LBP myogenic. Pengaruh McKenzie exercise terhadap nyeri low back pain myogenic. Dia terdiri hanya satu kelompok, yaitu kelompok pasien dengan LBP myogenic. Ya, N-nya berapa? Dihitung. Kebutuhan sampelnya ada berapa pakai rumus. Misalnya ketemu di sini adalah 59 orang. N 59 orang. Satu kelompok ya. Satu kelompok. Maaf Ibu, kami kaget juga. Oke. McKenzie hanya satu kelompok. Bu Sila nanya, oke, kamu akan melakukan penelitian jenisnya apa? Jenis penelitiannya apa? Jawabnya bagaimana? Karena saya akan melakukan suatu penelitian pada pasien LBP myogenic,
dan saya akan memberikan terapi namanya McKenzie selama 1 bulan. Berarti kan eksperimen ya. Berarti jenis penelitiannya apa? Jenisnya adalah eksperimen study. Pendekatannya apa? Dengan pendekatan kuasai. Kenapa kuasai? Sampelnya experimental study. Dengan pendekatan kuasai experimental study. Berapa kelompok? 1 kelompok. Jadi pendekatan kuasai experimental study without control group design. Caranya nulis gitu ya. Jadi jenisnya bukan kuasai, jenisnya itu adalah eksperimental. Tetapi kalau misalnya ada 2 kelompok, yang satu McKenzie, yang kelompok 2 dikasih William Laction, berarti 2 kelompok toh. Jadi jenisnya apa? Experimental study dengan pendekatan kuasai experimental study with control group design. Atau bisa mengatakan jenisnya experimental study dengan pendekatan kuasai experimental study 2 groups design. 2 group design. Kalau 3 kelompok berarti 3 group. Jelas ya? Oke? Nah, sekarang balik ke sini. Ini judul penelitian. Pengaruh McKenzie terhadap nyeri low back pain myalgia. Variabel dependentnya siapa? Dependent. Dep itu kan terikat. Nyeri. Iya, Nyeri LB, bukan LBP-nya aja, nyeri LBP myalgia. Atau kita lebih khusus ke nyerinya ya. Jawab nyeri aja boleh Bu? Boleh. Variable independent McKenzie. And then hipotesa. Hipotesanya bunyinya gimana? Hipotesa itu dugaan sementara. Hipotesa bunyinya gimana? H0 A. H0-nya apa? 0 berarti tidak ada pengaruh McKenzie exercise terhadap nyeri LBP myalgia. A berarti A. Yes. Itu ya. Tidak ada itu jika P value-nya berapa? Lebih besar 0,05. HA ada, berarti P value lebih kecil dari 0,05. Ini diingat-ingat ya, jangan lupa. Ini namanya uji bivariat. B pengaruh dipengaruhi. Itu B. Kalau bivariat prinsipnya ini. Kalau univariat misalnya adalah uji normalitas data. Kalau P-nya itu lebih besar 0,05, dia artinya apa? Data jika P kurang dari 0,05 maka data ini jangan balik-balik ya, karena dia uni hanya melihat satu variabel ya. Oke, yuk kita copy paste data. Data McKenzie ada copy ya, yang pre-postnya ada copy, pre-post. Oh ya, pre-post itu copy.
Oke, repre nyari pos. Sudah semuanya? Belum, kenapa ini? Oke. Ini depan ada nih. Oke, ujinya. Jadi dia kan satu kelompok ya. Satu kelompok nggak? Ya kan satu kelompok. Maka uji yang digunakan disebut sebagai uji dependen atau uji kelompok berpasangan. Bahasa Indonesia-nya itu uji dependen atau dependent test. Nah, uji dependen itu ada dua yang kita sebut sebagai Wilcoxon test, yang kedua disebut pair sample test. Kapan pakai Wilcoxon? Kapannya jika data itu tidak normal. Pair digunakan untuk data yang normal. Berarti kita harus uji normalitas data. Oke, come on, uji normalitas data untuk dua variabel, pre dan post. Uji. Gimana cara uji normalitas data? Gimana? Jika jumlahnya lebih dari 50, maka uji normalitas data pakai Kolmogorov-Smirnov. Ya, Kolmogorov-Smirnov test. Jika jumlahnya kurang dari 50 pakai Sapir-Wheel test. Kok nggak hafal? Ini berapa? 59. Jadi pakainya Kolmogorov itu ada dua cara. Oke, cara yang pertama normalize. Terus descriptive export. Normally close with test complete. Oke, sudah? Deskriptif. Nah, ini hasilnya dibaca yang Kolmogorov. Langsung kayak gini aja. Oke, yang repre berapa? 0,000. Lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil? Lebih kecil. Berarti normal atau tidak normal? Lebih kecil. Normal atau tidak normal? Tidak normal. Tidak normal. Tidak normal. Dan dari pos, normal atau tidak normal? Tidak normal. Tidak normal semuanya. Oke, ini pakai cara satu. Cara yang kedua gimana? Analyze non-parametric regression dialog one sample case. Ya. Ini masuk. Hasilnya sama, tidak normal. Keduanya tidak normal. Nah, kalau tidak normal
glucose, kemudian masukkan. Di sini centang yang glukoson ya. Oh, sudah selesai. Tahu ya? Yang dibaca adalah yang ini. Asin citrate. Ada nggak pengaruhnya? P-value berapa? P-value-nya berapa itu? P sama dengan P-value kurang dari 0,001. Bacanya kan? Berarti dia lebih ke kilo dari 0,05. Berarti yang mana? Ini atau ini? Berarti artinya ada pengaruh. Mackenzie exercise terhadapnya LBP, atau kita bilang HA diterima, Hano dito, ya. Oke, udah. Kalian ini. Apa sih artinya negatif rank, positif rank? Negatif rank itu yang nilainya turun, yang positif rank itu nilainya naik. Justru naik setelah diberikan terapi. Ya, kalau negatif itu turun. Tapi untuk mengetahui signifikan atau tidak yang ini, bahwa Mackenzie bisa menurunkan nyeri pada pasien low back pain myogenic. Oke, sekarang ini kan glukosa untuk yang tidak normal ya. Seandainya hasil uji normalitas data kita adalah hasilnya normal, berarti pakai paired sample test. Juga paired sample test. Yo. Analyze. Kita coba pair ya. Compare mix. Ada tulisan pair. Kita aja. Pair. Gampang kan? Quick nyeri, quick close. Ini kalau saya otak-atik langsung oke. Nah, dibaca pair sample testnya adalah paling ujung. Nah, 0,000. Berarti sama hasilnya. Ada pengaruh. Udah? Ini ya. Oke, kita selesai satu kelompok. Kita belajar dua kelompok. Selesai ya ini ya? Selesai. Misalnya kamu akan penelitian pada pasien low back pain myogenic, ada dua kelompok. Yang satu dikasih Mackenzie, kelompok yang lainnya dikasih William Fletcher. Jadi judulnya beda pengaruh, ya, beda pengaruh antara Mackenzie exercise dan William Fletcher exercise terhadap nyeri LBP myogenic. Berarti kelompok satu itu apa? Mackenzie. Kelompok dua itu adalah William Fletcher. Oke, semua dikasih intervensi waktunya sama, 1 bulan semuanya, seminggu 3 kali misalnya begitu, semuanya sama. And then berarti variabel dependentnya sama, nyeri. Variabel independentnya, nah, 2 Mackenzie dan William Fletcher.
Sekarang kita tulis hipotesanya apa? Nah, H0 berarti tidak ada beda pengaruh antara Mackenzie exercise dan William Flexion exercise terhadap nyeri LBP myogenik. HA berarti ada beda pengaruh. Itu ya. H0 berarti jika P lebih besar dari 0,05, jika P lebih kurang dari 0,0. Mudah ya? Nah, kalau membandingkan dua kelompok, yang dimasukkan ke dalam statistik bukan data pre atau data post, tetapi data selisih. Selisih itu maksudnya ini selisih pre dan selisih post. Pre-nya itu sebelum diberikan terapi 8, sesudah diberikan terapi selama sebulan jadinya menurun jadi 6. Berarti selisihnya oke ya. Oke, kita copy dulu ya. Mackenzie. Oke, ini data. Mackenzie kita copy yang selisih. Gimana caranya data? Jangan bingung. New data. Copy dulu, masukkan ke data yang baru. Oke, sudah. Kemudian sebelahnya kita tulis 1. Ini kelompok 1 maksudnya, gitu ya. Di blok klik kanan, copy, blok, klik kanan, paste. Dah. Jangan diklik satu-satu. Lama. Kita anggap udah tahu 100, kamu isi satu-satu. Sudah? Belum. Loh, oh iya. Yang selisih aja ya. Wih. Udah benar. Kelebihan. Ini baru datanya. Iya. Oh, salah dulu. Yang selisih. Sampai bawah. Ini selisih William Flexion kah? Hah? Selisih Mackenzie atau Mackenzie? Selisih Mackenzie. Oh ya, makanya. Sudah belum? Sudah. Belum. Ini namanya nyeri selisih. Ini namanya kelompok. Oke, sudah? Segini. Sudah ya? Kemudian geser ke bawah. Oke, kita buka Excel lagi. Nah, kita buka yang William Flexion.
ya. Nah sampingnya William Franklin jangan kembali-kembali loh ya. Ya kamu harus tahu ini satu apa, dua apa gitu loh ya. Jangan ingat satu itu Mackenzie atau William tadi yang di kopi. Tadi William sama William tapi yang selisih semua. Ose makanya alon-alon. Ini selisihnya di kopi dulu. Ini ganti William Friction. William kopi sudah. Taruh di bawahnya. Taruh di bawahnya yang Mackenzie. Oh kamu tadi di mana nih? Ayo. Taruh di bawahnya. Oke, kasih angka 2. Ini artinya kelompok 2 kopi. Yang pertama tadi jumlahnya 56. Iya kan? Yang pertama tadi jumlahnya 56. Enggak tahu gue. 59. Filter aja. Kesulitan saya. Itu nggak bisa. Bisa. Kasih nama kelompoknya value. Kelompok 1 tadi apa namanya? Kelompok Mackenzie. Terserah kamu loh, tadi ngopi yang makan dulu loh ya. Kalau misalnya nanti ngopinya yang Mackenzie. Balik kalau Kelompok. Oh. Loh, undonya gimana? Tapi semuanya? Oh enggak. Mackenzie dulu kan? Oh iya udah. Ya, yuk. Ujinya disebut lokasi ya. Iya, sip. Tapi aku nyantol kalau belajar pakai ini makan. Nah, karena dia ingin membandingkan dua kelompok, kelompoknya kan beda ya, kelompok Mackenzie dan kelompok William Fletcher. Jadi ujinya disebut uji independen atau uji kelompok tidak berpasangan. Yang kita pakai adalah data selisih.
Ada 2 ujinya. Yang pertama adalah independent t-test. Yang kedua yang disebut MAT, Whitney test. Ini independen untuk data yang normal. Mann-Whitney untuk data yang tidak normal. Oke, berarti kita perlu uji normalitas data lagi untuk data selisih saja. Kelompok enggak. Data selisihnya diuji normalitas. Yuk. Karena dia 60, 59 sama 59 kan? Berarti kalau jadi 50 ya. Normalize, explore, selisih masukin, loss. Ini continue, explore. Kalian kok bingung sih ya? Nah, ini kelompok Bisa aja. Maksudnya adalah Deskripsi. 0,000 Oh, explore. Oh, ya tadi yang ada. 001. Normal atau tidak? Ini dong. Normal atau tidak? Belakang normal atau tidak? Hah? Normal atau tidak? Tidak. Belakang pojok normal atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kurang dari 0,001. Nah, salah kan? Kurang dari, jelas? Normal atau tidak, Mas? Belakang? 0,05. Tidak. Kenapa? Ya, 0,005, 0,001 ya. Kurang dari 0,005 itu tidak normal. Kalau dia tidak normal, maka gimana caranya? Tidak pakai Ujinya pakai Mann-Whitney. Mann-Whitney test. Mann-Whitney test. Yuk, caranya bagaimana? Bagaimana ya? Analyze, yuk bareng. Analyze non-parametric test regressi dialog two independent samples. Dah clear. Jadi selisih masukkan ke sini. Test variable. Kelompok masukkan ke grouping variable. Kemudian klik define group. Mendefinisikan group. Klik group 1 itu kan kelompok 1 ya, benar? Group 2 adalah kelompok 2. Continue. Jangan lupa klik Mann-Whitney U. Oke. Hasilnya ini. Nah, 0,699. Nah, p-value-nya ini 0,699. P sama value 0,699. Dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. 0,05. Jadi yang mana? Tidak ada beda. Ya, tidak ada beda pengaruh ya antara McKenzie dan sebagainya. Jadi tidak ada H0 diterima, HA ditolak. Yes. Ngerti ya? Gampang toh? Sekarang bisa nanya, kalau seandainya di sini hasilnya 0,001 hasilnya, berarti ada beda. Ada beda kan? Oke, ada beda. P-value-nya kurang dari 0,05, berarti ada beda. Terus bisa nanya, kalau ada beda antara McKenzie dan William fraction, itu lebih bagus mana dalam mengurangi nyeri? Jawabanmu gimana? Bagus mana dalam mengurangi nyeri? Ini kan katanya ada beda, ya kan? Kalau ini kan memang tidak ada beda, jadi nggak usah mikir panjang kalau tidak ada beda. Kalau ada beda, berarti McKenzie sama William fraction bagus mana? Bagus McKenzie, berarti dilihat di mana? Min rank. Nah, dilihat di min rank-nya. Bagus McKenzie atau William? Masuk nyeri semakin gede semakin bagus. Kan kita bahas nyeri nih ya. Kalau nyeri kan harus kecil.
kita lihat apa sih kita outcome-nya. Oh, nyeri kan berarti harus kecil. Outcome-nya apa? LGS itu harus gede, ya kan? Nah, kekuatan otot harus gede. Nah, nyeri kan kecil. Yang kecil mana? William Flexion. Flexion. Jadi William Flexion itu lebih bagus daripada McKenzie. Karena limp-nya hampir sama, maka dia tidak ada beda. Kalau tidak ada beda, berarti di antara kedua teknik McKenzie dan William sama-sama dia dapat mengurangi nyeri pada kasus LGS myogenik. Nah, itulah statistik. Sekarang seandainya data itu normal, tadi kan datanya tidak normal, tapi mandate nih. Kalau datanya normal berarti pakai independent. Nah, caranya gimana independent? Kita coba analyze. Kalau compare this ada tulisan independent sample. Oke. Nyari selisih kelompok masuk ke grouping, define groups, klik 1, klik 2. Copy. Oke. 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 Baca ya. Semua angka ada dari pojok sampai ini. Nah, berarti dibaca yang atas. Yang dibaca adalah Sip. total dan titas for economy of means. Ini yang dibaca. 0,82. Sama ya? Tidak ada deh. Kemudian Anda perhatikan sini. Dalam independent sample t-test itu ada hasil yang bunyinya Levens test for equality of variances. Kita baca yang sig-nya. Sig ini adalah p-value. Apa ini artinya? Levens test itu menunjukkan apakah data itu homogen atau tidak. Ya, data itu harus normal dan data itu harus homogen kalau dalam statistik. Ya. Nah, cara mengetahui homogenitas data menggunakan tes Levens atau Levens test. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka dikatakan data itu homogen. Sama seperti normalitas. Data ini homogen, semuanya homogen, tetapi tidak ada beda. Ya. Kalau dia kurang dari 0,05 berarti tidak homogen. Kalau tidak homogen tidak bisa menggunakan independent sample. Mutlak tidak. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wah, udah ya. Kita sudah selesaikan 1 kelompok, 2 kelompok, minggu depan 3 kelompok. Kalau kita penelitian 3 kelompok itu gimana statistiknya gitu ya? 3 kelompok. Habis itu selesai. 1 kali berulang lagi statistik selesai, finish. Visual nggak punya utang. Capek. Oke, sekarang tugas. Ya, tugas. Visual jarang ngasih tugas kalian ya, enak sekali kalian itu di statistik ya. Udah kasih tugas tuh nanti nggak pinter-pinter kalian. Oke, 5 kelompok buatlah mini proposal. Mini. Tugasnya adalah membuat mini proposal. Ya, tapi mini proposal saya ini saya nggak butuh bab 2. Tulis aja di bab. Tulis tentang bab 1 dan bab 3 aja cukup bagi saya. Penelitian itu yang penting itu bab 1 dan bab 3. Bab 2 itu mengarang indah. Karena isinya adalah landasan teori, literatur review ya. Oke. Kalau bab 1 itu tentang novelty isinya. Novelty itu ya why, kenapa kamu ingin meliti ini, kenapa kamu menggunakan alat ukur ini, kenapa kamu menggunakan intervensi ini, itu novelty. Jadi dalam bab 1 itu isinya adalah pro dan kontra, ada gap atau tidak sehingga kamu ingin meliti di sini. Ya, itu bab 1. Harus ada novelty-nya bagi saya. Bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Nah, ini yang kuat di sini. Jenisnya apa, caranya bagaimana? Lihat proposal atau skripsi yang ada
di library, perpustakaan. Itu ada contohnya ya. Bab 1 apa aja isinya, bab 3 itu apa aja isinya. Oke, ada 5 kelompok ya. 5 kelompok harus urut urut absen. Kelompok 1 itu adalah urutan nomor pertama, 1 sampai dengan 5 gitu loh ya. Jadi jangan, saya tidak pusing nanti caranya menilai. Yang pertama adalah experimental study. Oke, experimental study 2 group. Randomized control trial. Randomized control trial. Jadi kamu tahu cara, kan populasi dan sampling kan? Cara memilih sampel menggunakan random. Yang kedua adalah single subject design. Mau kasusnya apa terserah. Yang ketiga adalah reliabilitas dan validitas. Mau reliabilitas, validitas apa? Alat ukurnya apa? Terserah, tentukan. Alat ukurnya terserah. Bu Sila nggak nentuin. Misalnya kamu ingin the time after go test atau one let's stand test atau apapun whatever. Boleh. Yang keempat adalah cross cultural adaptation questionnaire. Nah, kamu seolah-olah ingin mentranslate dan melakukan translasi sebuah questionnaire bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini tekniknya bagaimana? And then number 5 namanya cross sectional study. Ya. Di sini lebih ke correlation study. Correlation mah gampang ya, uji korelasi, person, experiment, Kendall, ya kan? Ini kita melakukan penelitian Oke. Ini berapa mahasiswanya? ada 23, 1 kelompok ada 4 ada 3. Yang terakhir 3. Oke, yang terakhir yang pertama 3 monggo. Whatever you want. apa itu? Yang kemarin itu kan pernah dibukakan website buat itu kan apa namanya yang penjelasan alat ukur Direkam nggak? Direkam. kualifikasi berapa Dimatiin. kualitasnya berapa itu apa namanya itu? Yang alat ukur Udah ya.